dia mampu tapi dianggap tidak mampu. Kan ada manipulasi data di situ. Kenapa nggak pernah ini dibongkar? Saya harap APH juga memperhatikan inilah gitu. Kalau memang benar dalam hal penggunaan anggaran, saya rasa sudah tidak ada lagi rumah-rumah seperti nenek Islamia ini ya, di mana dana desa itu kan sudah bisa juga dibuatkan untuk RTLH kan gitu. Nah kenyataannya coba kita cek dana desa. Desa itu jarang menggunakan itu untuk RTLH itu tadi kan gitu. Makanya kan saya berharap setiap desa itu anggarkanlah RTLH itu minimal 1 tahun itu 2 rumah warganya. Insya Allah kedepannya nggak ada lagi rumah-rumah yang tidak layak huni gitu. Makanya saya minta kepada aparat penegak hukum Kabupaten Serdang Bedagai untuk lebih sensitif memeriksa penggunaan dana desa. Kemana kebijakan yang digunakan kepala desa itu tadi? Karena kadang-kadang yang namanya dana desa itu tadi, apa kita orang bilang jadi bancaan. Jadi ada titipan sihah, sedikit hal yang tidak guna. Maka diperbanyak pelatihan. Pelatihan untuk apa? Kan tidak ada juga manfaat signifikannya gitu loh, dan tidak juga bermanfaat pada masyarakatnya gitu loh. Maksudnya lebih dicenderungkan LTH setiap tahunnya 2 rumah saya sudah cukup. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Tapi dari Kementerian Perkim ada program bedah rumah gitu pembangunan rumah. Nah, itu kan kalau dari pusat kadang-kadang kan di situ sudah ada kuotanya, ada ada zona-zonanya gitu. Yang pasti itu dana desa. Dana desa itu pasti apa, penggunaan dana desa itu tujuannya apa? Supaya pembangunan itu merata. Pembangunan merata itu dinikmati masyarakatnya gitu loh. Makanya itu gunanya dana desa. Kenyataannya coba lihat. Nah, kebanyakan bukan lagi masyarakatnya menikmati. Adanya oknum-oknum titipan oknum-oknum yang menggunakan dana desa itu tadi, titipan si A, pekerja pelatihan, bimtek, hal-hal yang nggak perlu itu. Saya rasa nggak perlu sekali itu. Sepengetahuan ketua lah, ketika ke lapangan dan investigasi menjumpai warga kurang mampu, ada nggak warga yang sangat membutuhkan tapi nyatanya dia tidak mendapatkan bantuan dari BPNT, PKH dan segala macam gitu? Pernah menjumpai tersebut? Oh banyak, masih banyak di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan ketua cuman memandang hal tersebut. Ya, makanya kan desa itu kan yang mendata. Desa itu kan lebih mengetahui warganya mana yang mampu dan mana yang tidak mampu. Makanya kan coba didahulukan dulu memang yang betul-betul tidak mampu, bukan kroninya, bukan orang terdekatnya, bukan TS-nya. Kan itu. Selama ini kami keliling Sirge bersama ketua SMSI Bang Juari, kami dapatkan itu banyak. Masih ada lagi orangnya yang mampu tapi masih menerima. Orang yang tidak mampu, yang betul-betul tidak mampu pun masih ada yang belum terdata dalam data DTKS. Ini kan luar biasa gitu loh. Dan bagaimana gitu evaluasinya, pendataannya, ini kan harus dilihat gitu loh. Dan kadang-kadang kan nggak pernah tersinggung oleh pihak APH itu tadi. Kenapa? Kan masih bisa itu dipanggil tentang pendataan. Begitu si mampu bisa masuk dalam data orang tidak mampu, berarti kan ada yang dimanipulasi data di dalam itu. Artinya apa? Dia mampu tapi dianggap tidak mampu. Kan ada manipulasi data di situ. Kenapa nggak pernah ini dibongkar? Saya harap APH juga memperhatikan inilah gitu. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, jurnalis Empiris mengabarkan, Empiris, berita kebenaran.